Hei, kalian tahu nggak komunikasi itu apa sih? Bisa dibilang komunikasi itu kayak jembatan buat nyambungin satu sama lain. Mulai dari ngobrol-ngobrol santai di warung kopi sampai sharing-sharing cerita seru di media sosial. Komunikasi itu kayak nyetel frekuensi yang bener biar sinyalnya jelas. Tapi nggak cuma kata-kata, ya lebih dari itu. Komunikasi bikin kita ngerasa connected. Apalagi kalau bisa saling ngebuka pikiran tanpa takut disalahpahami. Kalian pernah kepikiran nggak kalau komunikasi itu lebih dari sekedar omong kosong di telepon atau chat? Komunikasi itu luas banget bro. Bukan cuma bicara, tapi juga tentang bagaimana kita mendengarkan, menyampaikan ide, dan bahkan ekspresi tubuh kita bisa jadi bahasa sendiri. Coba bayangin, dari debat sengit sampai senyum simpel yang bisa bikin hari orang lain jadi lebih cerah. Semua itu komunikasi. Ada yang bilang komunikasi itu kayak jaringan sosial yang terus berkembang. Nggak heran ya kalau kemampuan komunikasi yang baik bisa jadi kunci buat berhasil di banyak bidang, dari kerja tim sampai hubungan personal. Jadi mari kita eksplorasi lebih jauh bro, lebih dari sekedar kata-kata. Mari kita pelajari bagaimana komunikasi bisa jadi seni untuk menghubungkan dan memahami satu sama lain. Ngomongin marketing dan networking itu nggak luput dari yang namanya komunikasi bro. Apa sih marketing dan networking itu? Marketing dan networking adalah kunci utama untuk membuka pintu-pintu kesuksesan, baik di dunia kerja maupun kehidupan sosial. Marketing itu nggak cuma tentang jualan produk atau promosi, tapi lebih dari itu. Marketing adalah seni untuk menghubungkan antara apa yang kamu tawarkan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi, kalau kamu bisa bikin produk atau jasa, kamu bakal terlihat keren di mata orang lain. Maka kesuksesanmu nggak jauh lagi dari genggamanmu. Setiap ngobrolin marketing pasti nggak luput dengan yang namanya networking. Iya, networking. Nggak bisa dipungkiri bro, dunia ini butuh hubungan. Networking itu bukan sekadar menambah daftar teman di Facebook atau di Instagram, tapi tentang membangun relasi yang bisa saling mendukung dan memperluas peluang. Siapa tahu dari satu kenalan bisa terbuka pintu-pintu baru yang tak terduga, baik itu peluang karir atau kesempatan bisnis. Jadi mari kita gandeng erat marketing dan networking sebagai senjata rahasia kita. Berani ambil langkah, berani jalin hubungan, dan jadilah yang berbeda. Bersama-sama kita bisa mencapai hal-hal besar. Dalam dunia yang terus berubah ini, kreativitas dan inovasi bakal jadi kunci. Kamu bisa bikin brand seakan jadi teman akrab lewat konten, tapi juga memberi nilai tambah. Mulai dari storytelling yang bikin bulu kuduk merinding, sampai strategi digital yang bikin target audiens klep-klep. Jadi mari kita bersama-sama melebarkan sayap di jagat pemasaran. Jadilah yang nggak cuma melihat peluang, tapi juga menciptakan peluang. Bersama-sama kita bisa mengubah cara orang melihat, merasa, dan memilih produk. Siapa bilang jadi ahli pemasaran itu harus serius terus? Ya menurutku nggak juga sih. Yuk kita bahas tips dan trik yang bikin pemasaran makin menyenangkan dan efektif. Pertama, selalu kenali siapa lawanmu. Kamu bayangin deh, mereka itu kayak teman lama yang perlu kamu kenal baik-baik. Tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka butuhkan, sampai cara mereka menerima informasi. Jika kamu ingin menjadikan toko pakaian sebagai target pemasaranmu, kamu harus mengenali dulu siapa yang menjaga toko, siapa pemiliknya, dan apa prioritas utama dari toko tersebut. Singkatnya, datang ke toko, bangunlah perkenalan atau pertemanan. Jangan datang sebagai sales, tapi datanglah sebagai teman. Penjualan tidak akan terjadi di pertemuan pertama, tapi selalu terjadi pada pertemuan ke-10. Kedua, orang itu lebih suka curhat daripada di interview. Setelah kamu mengetahui siapa lawanmu, maka pada langkah ini sangat mudah untuk dicapai. Bagaimana caramu mendapatkan masalah dalam bisnisnya dan apa prioritasnya. Karena kamu sudah menjalin hubungan baik dengannya, maka akan sangat mudah untuk kamu membuat serangkaian percakapan tentang itu. Maka tanpa sadar ia akan curhat dan memberitahumu tentang problematika yang dihadapinya. Yang terpenting adalah jangan bicara secara langsung, tetapi kamu harus memanipulasi percakapanmu sehingga terlihat sangat natural. Ketiga, berikan saran sebagai teman, bukan sebagai sales. Nah, jika kamu sudah mengetahui apa yang menjadi problematika dalam bisnisnya, kamu dapat memanipulasi seakan kamu ingin memberikannya saran sebagai teman. Jangan seperti sales yang terlihat menginginkan keuntungan. Dan yang terpenting, buatlah produkmu seakan dapat mengatasi semua masalah yang sedang dihadapi oleh temanmu. Keempat, setiap manusia hanya akan fokus pada urusan pribadinya.
Buatlah seakan produk yang kamu tawarkan akan menguntungkan dirinya secara penuh. Jika ia memiliki masalah dalam bisnisnya, ia akan fokus pada pemecahan masalah tersebut. Jadikan produkmu sebagai kunci dalam pemecahan masalah tersebut. Jika seseorang tidak bisa membuka pintu, maka ia akan fokus untuk mencari kunci, dan tugasmu adalah mencarikannya kunci, bukan palu. Kelima, kamu harus membangun jembatan yang kokoh. Setelah kamu membangun pondasi, kamu harus membangun jembatan di atasnya. Aturlah janji atau jadwal untuk bisa lebih fokus lagi untuk membicarakan tentang kerjasama yang kalian jalani, guna untuk mencapai kerjasama yang lebih besar. Tipsnya mudah saja, kamu yang mengajak dan kamu juga yang memesan dan kamu juga yang harus membayar. Tidak usah mahal-mahal sih, dan usahakan pilih tempat yang nyaman. Yang terakhir, eksekusi adalah hasil. Maka kesepakatanmu adalah penentu dari kerjasama yang akan kamu jalankan bersama. Berusahalah untuk membangun kerjasama jangka panjang, saling percaya, dan hindarilah miskomunikasi. Kita udah bareng-bareng ngebahas tentang pentingnya marketing kan? Dari mulai strategi kreatif sampai jalinan networking yang powerful. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Marketing tuh bukan cuma soal bikin produk terlihat bagus atau promosi yang cantik. Ini tentang bagaimana kita menginspirasi, menggerakkan, dan mengubah cara orang melihat dunia. Di era yang terus berkembang ini, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam pemasaran adalah kunci kesuksesan. Jadi, jangan pernah ragu untuk berani mencoba hal-hal baru. Terus belajar dan terus berkomunikasi dengan audiens kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap ide yang kita bagikan bisa jadi langkah besar menuju pencapaian impian kita. Teruslah berjuang, teruslah berkarya, dan yakinlah bahwa setiap usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Terakhir, aku Adipta di channel Komunika Raya. Terima kasih.